Oke, saya mulai. Jadi hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas dari sesi-sesi sebelumnya. Terutama kita akan melanjutkan yang sebelumnya tentang PNID. Ya, kita kan baru sampai ke membaca, menerjemahkan instrumen yang ada di PNID. Arti kodenya apa, arti buletan itu dengan garis itu apa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan di mana kita mulai bukan hanya menerjemahkan kodenya, tapi menerjemahkan logika di balik semua instrumen yang ada di PNID, terutama instrumen yang kaitannya dengan controller ya. Kalau kaitannya dengan kayak alarm, kayak apa gitu, yang bukan utama lah gitu, itu nggak kita bahas, tapi lebih ke logika pengontrolannya aja. Oke, nah kita akan menggunakan reaktor sebagai contoh kasus untuk membahas topik tersebut. Nah, pertama kita masuk ke contoh adiabatik plug flow reaktor. Jadi ini kan sebentar. Ini adiabatik. Kenapa dinamakan adiabatik? Karena di sini tidak ada sistem pendingin. Jadi kalau kalian lihat, maaf ya, ini suara kenapa serak ini. Di sini ada kumpulan cup ya. Plug flow reaktor itu nama lainnya packed bed atau pipe reaktor gitu ya. Jadi ini kumpulan cup, tapi di sini tidak ada sistem pendingin ataupun pemanas lah gitu. Jadi artinya panas yang dihasilkan di reaktor ini tidak diberikan ke sistem pendinginan atau ke lingkungan. Jadi kita bisa asumsikan di sini ada insulasi di reaktornya. Oke. Nah, di sini terjadi reaksi hypothetical reaction aja, A tambah B menjadi C, dan ini adalah reaksi yang eksotermis karena entalpinya minus. Kemudian diketahui antara reaktan A dan B itu diharuskan ada rasio antara 5:1. Jadi di sini kita bisa lihat karena B-nya 1, sementara A-nya ekses, itu artinya B-nya adalah limiting reaktan, sementara A-nya itu adalah ekses reaktannya. Dan itu kita bisa juga lihat dari adanya recycle E ini. Artinya A ini selalu bersisa dan dia diproses, ada proses-proses separasi gitu di downstream. Kemudian sisa A itu di recycle. Oke. Lalu diketahui bahwa untuk reaksi A plus B menjadi C ini bisa berlangsung di reaktor, itu temperatur reaktannya disyaratkan 135 derajat Celcius. Dan ini adalah set point yang diminta untuk diatur untuk reaktan. Nah, kemudian kan di sini kita bisa lihat ada rangkaian proses. Dia ada mixing point-nya dulu, di mana A plus B ini dicampur beserta recycle-nya. Kemudian hasil pencampuran ini diumpankan ke furnace, di mana di furnace ini terjadi pemanasan reaktan hingga mencapai temperatur 135 Celcius. Kemudian baru reaktan tersebut diumpankan ke reaktor dan terjadi reaksi. Nah, di sini cuma ada satu controller, yaitu temperatur controller. Yang ini adalah set point-nya 135 Celcius. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian konfigurasi proses ini dengan hanya satu temperatur controller, yang mana fungsi controller ini adalah untuk menjaga agar reaktan ini selalu di 135 Celcius. Artinya, reaksi yang ada di reaktor ini, A plus B menjadi C ini, efektivitasnya atau performanya atau konversinya itu hanya bergantung pada temperatur inletnya saja gitu. Di sini tidak ada sistem pengontrolan untuk mengatur temperatur reaksinya sendiri. Jadi mohon dibedakan antara temperatur reaktan dengan temperatur reaksi, itu nggak sama ya. Kalau misalnya temperatur produk itu dia sama dengan temperatur reaktor, tapi temperatur reaktan itu tidak sama dengan temperatur reaksi. Nah, jadi kalau dalam reaksi itu ada dua hal sebenarnya yang harus selalu kita pastikan, dan itu pun juga bergantung pada reaksinya sendiri.
Ya, dua hal itu adalah kita harus jaga temperatur inletnya, tergantung dia exo apa endo, itu kan sesuai kebutuhan ya pastinya, dan juga kita harus jaga temperatur reaksinya. Tapi di sini hanya ada satu sistem pengontrolan di mana hanya untuk menjaga temperatur reaktan. Dan kalau kita gambar dalam bentuk blok diagram, ini adalah rangkaian instrumen yang dibutuhkan untuk temperatur controller yang untuk menjaga temperatur reaktan tadi. Jadi controllernya namanya temperatur reaktan controller atau temperatur controller. Kemudian di sini ada sinyal converter dari elektrik menjadi pneumatik. Kemudian yang menjadi final control elemennya adalah valve ini. Ini adalah final control elemennya. Dan ini oversimplification ya. Jadi kan di sini saya hanya nunjukin ada valve fuel gitu, bahwa si temperatur controller ini dihubungkan ke kontrol valve-nya fuel. Tapi untuk furnace-nya sendiri, ini sistem pengontrolannya lebih kompleks dari apa yang terlihat di diagram ini. Oke. Dan balik lagi ke sini, final control elemennya adalah fuel control valve, dan prosesnya adalah proses heating di furnace, ya, heating di furnace. Kemudian outputnya atau proses variabelnya adalah reaktan temperatur. Oke, nah di sini sensor transducer atau si termostatnya atau temperatur indikatornya lah itu yang mendetek berapa celciusnya itu setiap saat mengambil data temperatur reaktan ya di sini, kemudian data tersebut diteruskan ke summing junction di mana sinyal dari sensor transducer ini dibandingkan dengan sinyal set point yang 135 Celcius. Jika sekiranya ada perbedaan antara sinyal yang diterima oleh sensor transducer dari output dari furnace, terdapat perbedaan, kemudian akan dihasilkan error. Nah, bergantung pada besarnya error, kemudian controller akan mengambil tindakannya itu apakah memperbesar atau memperkecil bukaan fuel valve. Oke. Jadi kalau balik lagi ke sini, ini kan kita lihat tanda panahnya ya, arah panahnya. Ini kan panah yang ini arahnya itu dari aliran umpan menuju reaktor, itu artinya temperatur dari aliran ini dikirimkan ke sensor yang ada di sistem pengontrolan. Ini kan kelihatannya cuma TC aja ya, cuma temperatur controller, tapi di dalam sini ada ini semua, ada sensor transducer, ada summing junction, dan ada controllernya sendiri. Oke, jadi setelah menerima sinyal itu, kemudian hasil kalkulasi yang ada di controller ini, outputnya atau namanya controller output, itu adalah berupa persen bukaan valve. Kalau misalnya tadinya 50% ini terbuka, kemudian ternyata di sini temperaturnya cuma 127 gitu misalnya, itu kan berarti lebih rendah dari set point, maka si controller ini akan mengirimkan perintah berupa controller output berupa persentase bukaan. Kalau misalnya tadinya 50%, karena di sini temperaturnya lebih rendah, maka dia akan meminta si valve ini untuk membuka lebih besar, misalnya jadi 60%. Ya, begitu kira-kira cara kerjanya. Nah, yang saya maksud dengan logika itu adalah kita harus paham kalau misalnya si temperatur controller ini dihubungkan dengan valve fuel, berarti kan kita harus paham apa sih hubungannya antara penurunan temperatur reaktan terhadap persentase bukaan valve fuel. Kalau misalnya valve ini dibuka lebih besar atau lebih kecil, itu kan artinya mempengaruhi laju alir bahan bakarnya kan ya. Nah, artinya kita harus paham kalau temperaturnya lebih rendah dari yang seharusnya, berarti kan logikanya kita harus menambah fuel supaya lebih banyak pembakaran yang terjadi di furnace, sehingga energi yang dihasilkan lebih besar, sehingga dia bisa lebih memanaskan reaktan yang masuk ke furnace. Oke. Nah, itu logika di balik sistem pengontrolan yang sederhana ini. Oke. Kemudian di sini ada satu hal yang belum saya jelaskan, namanya disturbance. Disturbance itu adalah gangguan
dan biasanya itu sumbernya eksternal. Kalau di sini karena recycle kita tahu recycle itu kan aliran yang tidak bisa kita fixkan gitu angkanya. Dia bergantung banget dengan apa yang terjadi di downstream. Kalau downstreamnya ngaco ya bisa aja recycle-nya juga yang datang sini tuh nggak sama gitu angkanya. Maka recycle ini laju airnya itu nggak bisa kita bikin konstan setiap saat, maka dia menjadi gangguan. Ya, apapun yang nilainya itu tidak konstan, kayak misalnya walaupun di sini sudah dikasih insulasi gitu ya reaktornya, misalnya insulatornya pun juga nggak terlalu mantap gitu, dan dia masih reaktor ini masih sangat bisa dipengaruhi oleh temperatur lingkungan. Nah, karena temperatur lingkungan itu dia nggak konstan, nah temperatur lingkungan itu pun bisa menjadi gangguan untuk proses reaksi yang terjadi di reaktor ini. Nah, A dan B ini tidak bisa kita anggap sebagai gangguan, karena kalau kita pasang valve di sini, di aliran A ini, maka kita bisa fixkan laju alir A. B pun juga sama, kalau ada valve di sini, biasanya selalu ada gitu valve di A dan B ini, baik itu control valve atau valve gate valve biasa, jadi kayak valve yang bisa kita buka tutup manual. Artinya kan A dan B ini bisa kita bikin konstan laju alirnya, maka A dan B ini bukan merupakan gangguan tapi lebih ke inputnya. Nah, karena recycle ini dia nggak konstan, maka dia dianggap sebagai gangguan. Nah, disturbance ini adalah yang tadi segala sesuatu yang tidak konstan yang dia akan mempengaruhi proses yang terjadi. Recycle jelas dia bisa mempengaruhi proses heating yang ada di furnace, karena kalau misalnya recycle ini semakin besar angkanya, pasti kan input atau mass flow yang ada di sini yang masuk ke furnace itu akan menjadi tambah besar kan ya. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi pemanasan di sini. Akan dibutuhkan lebih banyak lagi fuel atau energi panas untuk bisa menghasilkan temperatur yang sama gitu. Oke, lalu next dulu ya. Nah, berkaitan dengan tadi disturbance yang datang dari recycle kalau misalnya pada suatu saat karena dia nilainya nggak konstan, terjadi peningkatan di mass flow recycle Nah, apa yang kemudian terjadi? Di sini walaupun ada controller, kita tidak bisa menganggap controller ini kayak apa ya namanya ya, clairvoyance, tau nggak artinya? Kayak paranormal gitu. Jadi kayak bisa langsung mendeteksi, oh ada gangguan datang, harus cepat-cepat membuka atau mengubah bukaan fuel. Enggak. Jadi begitu ada gangguan yang terjadi, gangguan itu kan akan memberikan dampak pada pemanasan di sini. Karena semakin banyak mass flow atau umpan yang memasuki furnace, pada saat yang bersamaan massa fuel ini atau energi yang dihasilkan dari pembakaran itu masih sama dengan yang sebelumnya, belum ada perubahan. Nah, karena fuel ini masih sama laju alirnya, terus pembakarannya masih sama, sementara laju umpan yang masuk ke furnace itu lebih besar, artinya kan akan terjadi penurunan pada temperatur keluaran furnace ya. Kemudian karena terjadi perubahan pada temperatur, bentar nih, ya jangan lupa pada absen. Karena terjadi perubahan di massa umpan dan fuel sementara fuelnya tetap, maka kan terjadi penurunan temperatur hasil keluaran dari furnace. Nah, begitu ini terjadi, ketika ini sudah terjadi, baru kemudian controller ini bisa mendetek adanya error. Setelah controller mendetek adanya error, baru controller ini akan mengubah perintahnya ke fuel. Ya, jadi error itu atau gangguan ini harus masuk dulu ke dalam proses, kemudian mengubah atau memberikan efeknya pada proses, kemudian mengubah outputnya berupa temperatur reaktan, baru kemudian bisa terdeteksi oleh controller terjadi error, maka baru si final control element ini akan mengalami perubahan. Dan setelah si fuel ini terbuka lebih besar valve-nya untuk mengalirkan lebih banyak fuel, untuk menghasilkan energi pembakaran yang lebih besar, baru kemudian
temperatur reaktan ini bisa diperbaiki, dikembalikan ke nilai set point awal yaitu 135 derajat Celcius. Nah, sistem pengontrolan ini namanya feedback strategi. Nanti kita akan bahas lebih detail apa sih namanya feedback strategi gitu. Tapi ini adalah ciri khas dari sistem pengontrolan yang begini bentuknya. Jadi harus error atau gangguan pada proses itu harus masuk dulu ke proses, kemudian memberikan efek atau mengganggu prosesnya dulu, terus mengubah nilai outputnya, kemudian terdetek ada error oleh controller, baru kemudian final control element itu bisa diubah persen bukaannya atau parameternya. Oke, nah ini adalah cara kerjanya. Nah, kalau kita lihat di sini kan berarti karena cuma ada satu sistem kontrol, berarti kan cuma hanya temperatur reaktan kan yang bisa diatur oleh sistem controller ini. Nah, jangan lupa ketika temperatur reaktan ini sudah turun, ya, temperatur reaktan yang turun itu kan sudah terlanjur masuk dulu kan ke reaktor. Pasti ada saat berarti ada saat di mana reaktor ini pun juga mengalami gangguan karena temperatur reaktannya turun. Pasti ada, karena ada penurunan pada temperatur reaktan tadi. Karena ada penurunan pada temperatur reaktan, pasti ada saat di mana reaksi di sini pun juga terganggu, konversinya pun juga menurun atau pokoknya intinya terganggu lah gitu gara-gara temperatur reaktan yang turun nilainya. Nah, setelah controller ini berhasil mengubah bukaan valve, kemudian di sini balik normal lagi, temperaturnya balik normal lagi ke 135, baru proses reaksi di reaktor ini pun juga kembali normal. Oke, jadi di reaktor ini tidak ada sistem untuk mengatur apa yang harus dilakukan ketika temperatur reaktan ini turun gitu, nggak ada. Jadi dia ya terima apa adanya aja gitu temperatur reaktan yang dihasilkan dari furnace. Oke. Nah, tadi kan saya bilang di sini adalah oversimplification ya. Jadi kita hanya melihat bahwa si temperatur controller ini dia terhubung dengan fuel. Tapi apa yang terjadi di furnace gara-gara perubahan valve fuel ini tidak terlihat pada diagram ini. Ya, ini bukan PNID sih sebenarnya, ini PFD juga bukan karena tidak sesuai standar. Ini lebih kayak ya diagram biasa aja untuk mengkomunikasikan proses dan pengontrolannya. Nah, untuk furnace sendiri, diagram ini baru PNID namanya. PNID untuk sistem pengontrolan furnace seperti ini, lumayan kompleks ya. Ada beberapa hal juga yang kita belum pelajari. Nah, untuk temperatur controller yang ini itu adalah bagian sini. Ya, yang ini. Ya, ini temperatur controller reaktan yang tadi terhubung dengan yang tadi di gambar sebelumnya. Kemudian ada beberapa controller lainnya. Nah, di sini pun juga tidak hanya TC aja yang kelihatan, tapi juga ada TE. Ini ada elemen yang mengukur temperatur pada aliran keluaran furnace, kemudian mengirimkannya ke controller. TCV jelas ini temperatur kontrol valve. 102 ini adalah kode atau katalognya lah gitu, kataloginya ya, nomor di katalognya. Nah, ini yang akan salah satu bahasan utama kita adalah bagian sini. Jadi ceritanya di furnace ini ada furnace itu kan sebenarnya intinya adalah membakar fuel ya, menggabungkan fuel dengan udara kemudian dibakar di furnace, terus gas yang dihasilkan dari pembakaran itulah yang digunakan untuk memanaskan fluida atau reaktan ke reaktor ya kan. Nah, di sini karena kita tahu combustion itu kan harus diusahakan sesempurna mungkin pembakarannya ya. Kita ingin misalnya anggaplah bahan bakarnya metana gitu. Nah, kita mau berapapun metana yang diumpankan ke furnace ini dia habis terbakar, tidak ada sisa bahan bakar gara-gara kita kekurangan udara. Kalau misalnya bahan bakar itu bersisa, itu kan pasti waste kan ya, itu artinya kerugian juga gitu.
maka kita harus usahakan berapa rasio antara fuel dan air yang tepat supaya berapapun bahan bakar yang kita umpankan ke furnace itu selalu terbakar sempurna. Oke, nah di sini untuk bisa menjaga rasio antara fuel dan air, maka kita harus menginstall namanya air fuel ratio controller. Jadi kita lihat satu-satu instrumennya. Nah, di sini ada FE101. FE101 ini berawal dari aliran fuel. Jadi kita lihat garisnya, dia menuju sini, artinya si laju alir fuel ini akan diukur oleh FE101. Oke, kemudian akan teruskan sinyalnya atau hasil pengukurannya ke flow indikator 101. Ini adalah alat pengukurnya, ini adalah indikatornya atau yang menunjukkan angkanya gitu, atau yang mengubah gitu ya, pokoknya intinya yang menunjukkan berapa hasil pengukurannya. Nah, kemudian hasil pengukuran ini diteruskan ke sistem pengontrolan laju alir udara. Jadi kita namakan hasil pengukuran laju alir fuel ini sebagai B. Ya, B ini diteruskan angkanya sinyal listriknya ke FC102. Oke. Kemudian di saat yang bersamaan si flow controller 102 ini juga menerima sinyal atau menerima sinyal flow rate udara. Jadi kalian bisa lihat ini dia menerima dua sinyal. Yang satu sinyal flow rate fuel, yang satu sinyal flow rate air yang dilambangkan dengan A. Kemudian di saat yang bersamaan juga si flow controller ini menerima sinyal ketiga, yaitu dari sinyal analyzer. AC102 ini adalah analyzer untuk mengukur level CO2 yang mengalir di cerobong ini atau di stack ini. Jadi kalau proses combustion itu ada batasannya berapa maksimum CO yang boleh ada di cerobong, karena CO itu kan beracun dan dia juga adalah indikator bahwa combustion itu berjalan tidak sempurna. Maka untuk menjaga supaya CO level itu selalu di bawah baku mutu atau di bawah batas maksimum, maka di stack ini atau di cerobong ini biasanya dipasang alat pengukur CO ya, kemudian diteruskan ke CO level analyzer controller. Oke, kemudian diteruskan ke air flow rate controller. Nah, di sini kemudian si controller akan membandingkan semua sinyal ini, baru kemudian hasil pengukurannya diteruskan ke valve-nya si udara. Nah, kalau kita ngelihat dari sini aja, ini sebenarnya saya juga kalau saya baru belajar pun saya nggak akan paham bagaimana sih cara kerja dari sistem pengontrolan ini. Apa kaitannya B dan A dan ESP ini apa gitu, terus A per B ini apa lagi gitu. Nah, maka kita harus gunakan diagram berikutnya yang ini menjelaskan mekanisme air fuel ratio controller. Oke, ini sama ininya ya, instrumennya sama, cuma susunannya saya bikin berbeda. Oh, ini kan tadi gambarnya begini ya, kalian lihat aja, ini pokoknya FE101 tuh dihubungkan dengan suatu garis panah ke FC102. Terus FE102 ini dari aliran udara juga dihubungkan ke FC102, yang AC102 juga dihubungkan ke FC102, semuanya ujungnya ke valve udara. Oke. Nah, ini adalah valve udara. Nah, ini garis yang di atas ini adalah aliran udara yang dihubungkan dengan aliran fuel yang dihubungkan dengan aliran udara. Ini menuju furnace. Ya. Kemudian di sini kita lihat fuel ini diberi nama wild feed. Karena memang fuel ini kan walaupun tadi dilihat di diagram sebelumnya itu ada control valve, tapi kalau dalam konteks rasio antara udara dan bahan bakar, fuel ini nilainya
bergantung pada upstream proses. Jadi nilainya selalu berubah-ubah gitu. Dan udara inilah yang harus dikontrol atau di-adjust nilainya supaya rasionya selalu selalu sama dengan atau selalu sesuai dengan berapapun laju alir fuel yang diminta oleh si temperatur controller reaktan tadi, ya. Jadi makanya dia diberi nama wild feed. Udara ini yang harus selalu mengikuti berapa fuel yang diminta oleh controller. Oke. Nah, yang tidak ada di PNID itu adalah bagian ini. Ini ada tadi di PNID, ini pokoknya ini semua ada tadi di PNID, ini juga ada, yang tidak ada ini. Nah, jadi di sini ceritanya, saya ulangi lagi dari awal tentang mekanisme ini. Misalnya kita, jadi gini dulu. Jadi kan dari fuel ini akan dikirimkan sinyal berapa laju alir fuel yang aktual saat ini. Diukur oleh FE, dikirim ke F1. Dari F1 ini sebenarnya dikirim dulu ke namanya relay, ya. RY itu adalah relay. Di relay inilah yang membandingkan semua sinyal, dia membandingkan dua sinyal laju alir B atau laju alir fuel dengan sinyal dari CO analyzer. Mungkin lebih enak yang ini kali ya. Yang mana ya? Yang dulu lah. Nah, B ini kan nilainya sudah ditetapkan oleh temperatur controller yang mengatur temperatur reaktan tadi kan ya. Kemudian di sini ini kan ini bukan furnace sebenarnya, ini stack ya. Ini stack. Oke, ini dia ke furnace. Ini furnace-nya di sini, kemudian ini cerobongnya gitu. Oke. Nah, di cerobong ini kan dipasang ada CO analyzer. Dan dia di AC ini atau CO controller level ini, CO level controller ini sudah ada set point-nya sendiri. Set point-nya bisa berapa persen, itu 1%, 2%, sekian persen gitu. Nah, si AC ini tiap saat dia akan mengukur berapa level CO yang terukur di stack kan. Nah, dengan hasil pengukuran level CO yang ada di stack ini, setiap saat AC ini akan memperbarui berapa harusnya rasio antara A per B. PVC ini maksudnya proses variabel yang dikontrol. C itu adalah yang dikontrol. Proses variabel itu nama lainnya itu yang output variabel atau kondisi operasi. Pokoknya yang kita ukur dan yang kita atur gitu. Sementara PVW ini adalah proses variabel untuk wild feed-nya. Jadi dalam hal ini adalah fuel. Nah, yang menentukan rasio antara A per B, antara air dan fuel itu adalah dalam kasus ini adalah level CO yang terukur di cerobong. Jadi kalau misalnya di sini 2% gitu ya. Terus kemudian yang terukur juga 2% gitu. Yang set point-nya 2%, yang terukur juga 2%, maka dia tidak akan meminta rasio yang baru antara fuel dan air dan fuel gitu. Tapi kalau misalnya ternyata set point-nya atau nilai aktualnya itu lebih berbeda gitu ya dengan set point-nya, misalnya jadi 3% gitu di sini, misalnya di sini jadi 3 gitu. Nah, ketika 3 ini dibandingkan dengan 2 kan pasti ada error kan ya. Nah, karena ada error itu, si AC ini akan mengirimkan nilai rasio yang baru antara air dan fuel. Kemudian dikirimkannya ke relay. Nah, relay dia menerima dua sinyal. Yang pertama sinyal rasio A per B, dan kedua adalah sinyal laju alir B. Nah, apa yang terjadi di relay? Di sini ada tanda kali gitu ya. Ini artinya si relay ini akan mengalihkan laju alir fuel dengan rasio B dikali A per B, itu kan sama dengan A kan ya, atau sama dengan laju alir air. Dan itulah yang menjadi set point laju alir udara yang dikirimkan ke flow controllernya udara gitu. Nah, ini adalah set point, misalnya tadi pokoknya jadi set point laju alir udara gitu kan ya.
Kemudian set point ini dikirim ke controller, kemudian dia membandingkan dengan laju alir udara yang saat ini gitu. Oh ternyata ada perbedaan gitu. Karena ada perbedaan antara set point terbaru yang dikirimkan oleh relay dengan laju alir udara yang saat ini, berarti kan ada error. Nah error itu kemudian diproses oleh FC102 ini, kemudian menjadi controller output, di mana outputnya itu adalah persen bukaan terbaru untuk air control valve. Dengan cara itulah si valve ini, valve udara ini buka tutupnya valve udara ini bergantung pada permintaan dari dua sinyal ini. Oke, cukup kompleks ya. Kalau baru belajar ini kompleks banget itu. Ini mungkin kayak ada singkatan-singkatan baru, ada COC, ada SPC, ada PVC, PVW. Ini yang dilihat ininya aja dulu, CO. CO itu selalu ada. CO ini bukan karbon monoksida ya, tapi controller output. Controller output itu adalah besaran yang dikirimkan oleh si controller ke final control element. Kalau misalnya final control elementnya adalah valve, maka controller outputnya berupa persentase bukaan si valve. Tapi kalau final control elementnya kayak speed kompresor atau speednya pompa, maka controller outputnya bisa berupa berapa kecepatan terbaru yang harus yang harus diubah di kompresor atau di pompa. Jadi ini bergantung, pokoknya yang CO ini selalu kaitannya dengan controller output, dan besarnya itu bergantung pada siapa atau apa final control elemennya. Nah SP ini pun juga sama, set point, cuma C ini artinya set point untuk variabel yang dikontrol pada sistem rasio controller ini ya. Nah relay ini juga bukan terpisah gitu instrumen, yang memang ada di dalam satu instrumen yang sama dengan controller. Tapi untuk memudahkan kita memahami mekanismenya, maka dibuat diagram yang seperti ini. Oke. Kalau diam saya anggap paham ya. Kalau nggak nanya saya anggap paham. Nah ini tadi penjelasan yang tadi, di sini saya kasih angka. Kita lihat dulu yang ini. Ini adalah neraca massa plus persamaan untuk menunjukkan neraca massa dan juga neraca energi pada proses combustion. Kalau misalnya kita pelajari, biasanya kan kita ngelihatnya yang di kelas itu kita pelajarannya kan kayak reaksinya begini doang kan ya. Kalau reaksinya sempurna, maka proses pembakarannya menghasilkan CO2 dan H2O. Tapi kalau reaksinya tidak sempurna, maka yang dihasilkan CO dan H2O. Nah, misalnya nih kondisi awalnya begini. Untuk sistem rasio controller ini kondisi awalnya begini. Kita mau level CO-nya 2%, dan ketika 2% ini juga dicerobong itu yang terukur juga 2%, maka si AC ini pada kondisi awal akan meminta rasio air to fuel adalah 2:1. Kemudian dikirim ke relay. Karena berarti kan kalau kondisi normal, ini kondisi normal steady state awal gitu ya, pas di reaktornya pun juga fuel yang diminta itu juga 100 supaya temperatur reaktannya 135 Celcius. Nah, karena rasio yang diminta oleh AC ini adalah 2:1, 100 dikali 2, ini kan 2 doang kan, berarti kan 100 dikali 2 berarti sama dengan 200, maka air yang diminta atau air yang harus diumpankan ke furnace adalah 200. Nah kalau kita bikin neraca lengkapnya untuk proses combustion itu ketika fuel ditambah udara, dibakar gitu ya dengan udara, itu kan dia akan menghasilkan useful heat. Nah useful heat ini anggaplah hasil pembakaran sempurna suatu fuel dengan udara berlebih 2 kali ini, dia menghasilkan 1000 kJ per jam panas. Nah dari 1000 kJ per jam panas itu tidak semua bisa digunakan untuk memanaskan reaktan di furnace. Mungkin useful energinya atau exerginya yang sudah belajar termo itu paling mungkin 80%. Berarti kan cuma 800 kJ saja yang bisa digunakan untuk memanaskan reaktan. Sisa 200-nya itu menjadi panas sisa
yang ikut terbuang di cerobong. Oke. Nah, tadi kan saya sudah tunjukkan ada reaksi yang tidak sempurna menghasilkan CO. Nah, kalau misalnya ada reaksi yang tidak sempurna, itu bisa aja dia juga menghasilkan fuel yang tidak terbakar. Dan dia menjadi ini. Kemudian dari pembakaran yang tidak sempurna dihasilkan CO, dan ini adalah hasil dari pembakaran yang sempurna. Nah, yang terbuang ke stack adalah ini semua. Oke. Fuelnya kan gas kan biasanya, maka stack itu isinya adalah CO2, H2O, CO, gas, fuel gas yang tidak terbakar plus panas sisanya gitu. Nah, ini yang kemudian sebenarnya digunakan pada proses perhitungan ini. Si analyzer ini pinter banget, di dalam sini itu ada komputer ya. Ya, saya yakin sih kayak spreadsheet Excel aja sih isinya gitu. Dia menggunakan konsep ini untuk menghitung berapa sih harusnya rasio udara terhadap fuel supaya nanti setelah ini set point misalnya di sini jadi 5% atau 7% gitu level CO-nya, berapa sih harusnya fuel rasio antara udara terhadap fuel yang update saat ini supaya si level CO ini bisa turun lagi gitu menjadi 2%. Nah, basic hitungannya cuma pakai ini aja gitu. Ya. Dan ini kelihatannya sih sederhana sih sebenarnya ya, tapi karena dia dinamik, berubah selalu terhadap waktu, maka haruslah dimasukkan diferensial, integral, dan lain-lain itu. Ya. Oke, terus juga ini ada angka-angka, ini juga semuanya fiktif saja, hanya sebagai ilustrasi ya, bukan angka yang sebenarnya, cuma karangan saya doang. Gitu. Nah, masih di sini, ini saya ceritakan lebih lengkap lagi ilustrasinya. Ini kalau misalnya kita asumsikan fuelnya adalah etana, dan ini adalah reaksi yang mungkin terjadi, reaksi yang sempurna dan reaksi yang tidak sempurna. Nah, kalau menurut stoikiometri itu kan berarti rasio antara udara terhadap fuelnya kan 3:1 kan ya, ini kan 2, semoga saya nggak salah menghitungnya, ini kan berarti 6 kan, 7/2 tambah 5/2 kan 6, 2:6 kan berarti 1:3 gitu. Jadi rasio udara terhadap fuel kalau yang digunakan adalah etana adalah 3:1, dan ini adalah kondisi normalnya gitu. Dan kita ingin, ini juga angkanya juga ngarang aja ini, 2% CO maksimum level yang ada di cerobong. Nah, kalau kondisinya seperti ini, saya asumsikan anggaplah gitu valve ini terbuka hanya 50%. Nah, kemudian karena sesuatu dan lain hal terjadi gangguan di upstream, di mana terjadi peningkatan permintaan fuel yang tadinya cuma 100 sekarang jadi 300. Ini kan harus berubah dulu kan ya. Berubahnya si fuel ini kan bukan karena pengaruh udara, bukan karena pengaruh CO, tapi 300 ini dipengaruhi oleh permintaan temperatur reaktan controller yang ada di dekat reaktor tadi. Nah, ternyata saat terjadi gangguan mungkin recycle E-nya naik gitu ya, sehingga terjadi permintaan fuel untuk pemanasan reaktan. Oke. Nah, karena sekarang fuelnya udah naik 300, terus di saat yang bersamaan juga level CO-nya naik gitu ya. Ini pun juga mungkin nggak ada hubungannya gitu dengan kenaikan fuel, cuma pada saat pengukuran fuelnya 300, level CO-nya juga 7% gitu. Nah, sinyal ini akan diolah 7% ini diolah oleh si AC102, keluarlah rasio terbaru antara air to fuel 5:1 gitu. Nah, 5:1 ini dikalikan dengan fuel yang saat ini dikali jadi 1500, maka ini adalah set point laju alir udara yang terbaru yang kemudian dikirimkan ke FC102, dan ternyata ada error yang besar sekali dengan fuel laju alir udara sebelumnya gitu. Nah, error ini kemudian diproses oleh controller, dihasilkanlah controller output yang terbaru di mana valve ini harus terbuka lebih besar, yaitu terbuka 70%.
tadinya hanya 50%, gara-gara ada gangguan di proses dan perubahan di nilai CO, maka sekarang fuelnya harus udaranya harus terbuka lebih besar valve-nya. Oke, nah begini kira-kira cara kerja ratio controller. Dan ini banyak sekali pemakaiannya. Ratio controller ini bukan hanya di furnace. Kalau misalnya reaktor kamu terdiri menggunakan 2 reaktan, di mana reaktan itu harus selalu dalam rasio tertentu supaya reaksinya berjalan efektif, konversinya maksimum, maka inilah yang digunakan dengan prinsip seperti ini. Oke, sebenarnya ada skema lain yang lebih sederhana, ya. Ini kan dia si set point laju alir udara ini dipengaruhi oleh dua parameter. Pertama si laju alir fuelnya, dan kedua dari laju alir levelnya si CO. Ada juga mekanisme di mana ini tuh nggak ada. Cuma kita sudah input di sini bahwa rasio antara B terhadap A itu harus selalu, misalnya A banding B nya 2:1 gitu ya. Nah kalau misalnya dia akan selalu mengukur, B sekarang 300, maka A harus 600. Nah 600 ini dikirim ke flow controller, kemudian keluar CO, maka kemudian dihasilkan berapa persen opennya si valve ini sehingga laju alir A itu menjadi 600 tanpa ada pengaruh dari ini. Jadi hanya ngebandingin 2 flow rate aja gitu. Nanti saya bisa tambahkan lah gitu. Saya belum buat modulnya karena memang belum sempat, tapi nanti di modulnya akan saya masukkan mekanisme lain atau diagram lain atau skema lain untuk rasio controller. Oke. Nah, ini kita harus diskusi di sini karena ini ada pertanyaan. Mungkin udah ada jawabannya kali ya. Udah ada jawabannya. Nggak jadi deh. Ya, ini pertanyaannya begini. Kalau misalnya kita hanya ada satu sistem kontrol, hanya yang diatur adalah temperatur reaktan, apakah sistem pengontrolan yang super simple ini bisa memastikan bahwa 7 kontrol objektif itu tercapai atau tidak? At least 6 lah itu, yang monitoring kita lupakan dulu gitu, karena itu kan hanya untuk merekam data. Tapi apakah dengan satu sistem kontrol ini saja kita bisa memastikan safety dari reaktor? Apakah kita bisa memastikan kualitas produk dari reaktor, bisa memastikan profit maksimum dari reaktor, dan proses di sini berjalan lancar hanya dengan satu ini? Nah, itu yang harus kita analisis gitu. Kalau memang bisa memastikan semua itu, ya nggak masalah kalau kita pakai cuma satu gitu. Tapi kalau ternyata hanya dengan satu ini aja ya reaktornya bisa kayak gunung Merapi gitu ya, yang tiba-tiba meledak, ya ini pasti sangat tidak cukup gitu. Nah, sistem ini hanya akan bisa bekerja dengan baik pada situasi yang terbatas gitu. Pertama, kalau misalnya ternyata ini kan reaksinya saya bilang eksotermis gitu ya. Kalau reaksi ini eksotermisnya itu yang jinak gitu ya, pokoknya delta H-nya itu kecil banget gitu, minus 1 atau minus 2 itu, yang kenaikan yang adiabatik rise-nya itu kecil gitu. Jadi kalau misalnya si panas dari reaktor ini tidak diberikan ke siapapun, paling temperaturnya naik 1-2 derajat gitu. Nah, itu no problem. Berarti kan kecil sekali kemungkinan reaktor ini akan overheating, atau kecil juga kemungkinan dia akan overpressure, dan kecil sekali juga kemungkinannya untuk terjadi explosion gitu. Tapi kalau ternyata reaksi ini sangat-sangat besar, delta H-nya ini sangat-sangat tidak aman gitu ya. Hanya memastikan temperatur reaktan untuk hanya menjaga temperatur reaktan. Kemudian juga sistem ini hanya akan berjalan baik atau bagus gitu pengontrolannya kalau tidak ada side reaction, dan ini lebih kaitannya ke kualitas produk. Yang kalau misalnya kita inginkan hanya C, ternyata ada side reaction yang menghasilkan D, sementara di sini tidak ada sistem yang
sistem yang menjaga kondisi operasi reaktor sehingga D ini tidak terbentuk, ya maka ini produk quality-nya tidak bagus. Ya maka kalau misalnya ada side reaction, ya kita perlu menambahkan sistem pengontrolan yang lain. Oke. Lalu juga kalau misalnya sistem pengontrolan satu ini aja itu akan berjalan baik gitu ya, akan memastikan kontrol objektif kalau semua flow rate ini konstan, bahkan recycle E-nya pun konstan. Kalau recycle E-nya udah setiap saat berubah, ya otomatis di sini akan mempengaruhi sekali gitu efektivitas reaksi yang terjadi di reaktor. Nah artinya it is safe to say kalau misalnya temperatur controller satu ini aja itu tidak cukup untuk sistem pengontrolan proses ini, ya. Oke, lalu ada masih proses yang sama, tapi di sini kita tambahkan 2 controller lagi. Masih sama ya reaksinya, A plus B menjadi C, delta H-nya masih sama minus 100, rasio A di sini ya, rasionya tuh yang di sini ya, bukan yang di sini, karena kan A itu adalah total recycle plus yang fresh, maka rasio di sini tuh harus 5:1. Nah yang sistem kontrol yang ditambahkan itu adalah temperatur controller untuk menjaga temperatur produk, artinya menjaga temperatur reaktor sih sebenarnya. Kalau kita jaga temperatur di sini, itu artinya temperatur di sini pun juga terjaga gitu. Dengan cara memanipulasi laju alir B. Nah ini mungkin belum pernah, kalau ini mungkin bisa langsung paham gitu ya, ini cara kerjanya gimana. Tapi kalau yang ini namanya cascade control. Kalau ini tadi namanya feedback umpan balik ya, feedback, ini namanya cascade. Jadi bertumpuk temperatur controller di atas controller. Nanti saya akan tunjukkan juga seperti apa itu cascade controller. Tapi di sini intinya kita ingin memastikan temperatur si produk ini, anggaplah misalnya 170 gitu ya, set point-nya, dengan memanipulasi laju alir B. Ya, dengan misalnya pada kondisi normal steady state gitu ya, di awal sebelum terjadi gangguan apapun, ketika temperatur di sini 170, di sini tetap 135 derajat Celcius, recycle pokoknya kondisi steady state di awal lah gitu. Permintaan terhadap flow rate-nya B itu adalah misalnya 200. Oke. Nah, dengan 200 ini bukaan valve ini misalnya 50%. Oke. Nah, kemudian terjadi gangguan di mana terjadi peningkatan pada recycle E. Ada yang mau ngomong? Nah, karena terjadi peningkatan pada recycle E, itu kan pasti hal yang, karena si TC ini belum ngedetect ada perubahan apapun, maka fuelnya kan pasti konstan dulu kan, belum berubah juga kan ya. Nah, setelah terjadi perubahan laju alir A dan itu kemudian masuk ke furnace, jadi kan umpannya masuk ke furnace kan menjadi lebih besar. Karena menjadi lebih besar, efeknya temperatur keluaran dari furnace ini menjadi turun, baru kemudian terdetek oleh si controller terjadi penurunan pada temperatur reaktan, baru kemudian si controller TC yang ini memerintahkan valve ini untuk membuka lebih besar. Nah, sementara itu temperatur reaktan yang sudah turun tadi itu kan sudah terlanjur masuk ke reaktor kan ya. Ya, efeknya apa? Gara-gara temperatur reaktan turun, maka temperatur produk pun turun gitu. Karena syaratnya harus 135 derajat Celcius, baru reaksi A plus B menjadi C itu berjalan dengan konversi maksimum. Nah, kalau misalnya temperatur inisiasi reaksinya sudah lebih rendah dari yang seharusnya, ini kan temperatur inisiasi reaksi kan 135 Celcius itu. Nah, karena temperaturnya turun, itu kan berarti konversi reaksinya pun menjadi berkurang gitu.
Nah, di sini kan saya bilang delta H-nya minus 100 kJ per mol. Minus 100 kJ per mol ini akan dihasilkan kalau B-nya itu sebagai limiting reaktan habis bereaksi. Kalau misalnya B ini tidak habis bereaksi, maka delta H-nya tidak akan sampai ke 100 kJ per mol. Lebih rendah gitu. Misalnya menjadi minus 90 karena masih ada sisa B. Nah, karena delta H reaksinya tidak sampai 100, tidak sampai angka segini atau lebih rendah, maka temperatur produk atau temperatur reaksi yang dihasilkan pun juga akan lebih rendah. Temperatur produk yang dihasilkan itu akan menjadi lebih rendah karena delta H-nya tidak maksimum. Ya, energi yang dirilis itu enggak semaksimum ketika B itu habis bereaksi. Nah, kemudian si TC yang kedua ini mengedetek ada penurunan pada temperatur produk. Kemudian dia akan mengirimkan mengkalkulasi gitu ya, mengkalkulasi set pointnya kan, misalnya di sini ada set point sendiri itu 170 derajat Celcius gitu. Nah, dia bandingkan misalnya di sini jadi 150 gitu. Oh, ada perbedaan 20 Celcius, ada error. Nah, error itu diproses dan menghasilkan controller output. Di sini final control elemennya si TC ini bukan valve, tapi final control elemennya adalah flow controller juga, controller lain gitu. Maka karena final control elemennya adalah controller lain, maka controller output dari TC ini bukan valve, bukan speed pompa, tapi adalah set point untuk si flow controller. Maka si controller akan mengirimkan set point baru ke FC. Set point adalah set point berapa laju alir B yang harus diumpankan ke reaktor supaya temperatur produk ini balik lagi ke 170 Celcius. Nah, karena si FC ini menerima set point baru, maka dia akan mengeluarkan controller output berupa persen bukaan yang baru ke valve B. Dia akan memerintahkan valve B ini untuk membuka lebih besar untuk mengalirkan lebih banyak B ke reaktor. Nah, begitu terus ya, siklus ini akan terus-terusan sampai akhirnya set point ini di sini sama dengan 135 dan set point di sini juga sama dengan 170 Celcius. Ya, begitu kira-kira cara kerjanya. Coba ya, ini saya skip dulu aja. Oke, masih dengan pertanyaan yang sama. Kalau sistemnya seperti ini, kira-kira bisa nggak si tiga controller ini bekerja sama memastikan bahwa 7 kontrol objektif ini tercapai? Dari safety kah tercapai, dari product quality, dari profit maksimum, dari smooth operation, apakah bisa atau enggak gitu. Ya, sebenarnya sih sama aja. Ini kan kaitannya dengan adiabatic reactor. Adiabatic reactor itu kan tadi saya bilang tidak ada sistem untuk mengambil panas yang dihasilkan dari reaktor dan membuangnya ke tempat lain gitu. Nggak ada. Jadi panasnya terakumulasi aja gitu di dalam reaktor. Dan kalau sistemnya seperti ini, tidak ada sistem untuk menjaga. Ini kan yang dijaga adalah yang dikontrol kan temperatur di keluarannya, di aliran keluarannya kan, tapi tidak langsung di badan reaktornya gitu. Ini juga belum tentu cukup gitu ya untuk menjaga keamanan reaktor, karena kalau misalnya di sini masih 170 gitu ya, masih aman gitu, tapi ternyata dalam waktu yang sangat singkat terjadi gangguan di reaktor, terus tiba-tiba naik aja gitu temperaturnya tanpa si TC ini kan dia harus kirim dulu sinyal ke FC buka dulu, valve-nya lebih besar, B dikirimkan lagi, terus dipanaskan. Itu kan lama kan ya, nggak langsung gitu nggak langsung gitu mengatasi masalah yang ada di reaktor. Ketika kalau misalnya waktu kita belajar yang AY96 itu kan yang harus didinginkan atau dibuang panasnya itu kan langsung dari badan reaktornya gitu, karena dia udah kadung besar sekali itu panas yang dihasilkan dari reaktor. Kalau kita harus
memperbaiki sistem ini dengan memperbaiki reaksinya, yaitu juga bisa telat banget gitu nantinya. Yang harus kita perbaiki kalau misalnya reaksi ini sangat-sangat eksotermis, bagaimana caranya ketika terjadi akumulasi panas yang terlalu besar di reaktor dalam waktu yang singkat, kita bisa mengambil dulu gitu semua panasnya, dibuang dulu panasnya pada saat itu supaya tidak terakumulasi lebih banyak lagi, baru kemudian kita perbaiki dari sistem reaksinya gitu. Nah ini makanya sistem yang seperti ini, adiabatik ini akan cukup aman kalau delta H reaksinya itu relatively low atau sangat kecil gitu, atau relatif kecil ya gitu, atau only small amount of heat is produced, atau adiabatic rise-nya rendah itu, kenaikan temperatur adiabatiknya itu kecil. Okay. Ini nanti kita skip untuk kuis aja ya, pertanyaan tadi. Oke, tadi adiabatik, sekarang masuk ke non adiabatik. Saya memastikan dulu beneran nggak ada yang mau bertanya yang bagian tadi. Adiabatik ini sistem pengontrolan ya. Alhamdulillah, subhanallah. Berarti bisa lah kita kuis agak susah hari ini ya. Siapa enggak ada yang ngomong ya? Hah? Nggak ada ya? Oke. Oke, ada yang ngomong tadi. Oke. Kalau misalnya ada yang kayak kayaknya tuh kurang paham, tapi nggak ngerti gimana cara mau nanyakannya gitu ya, mungkin ditulis-tulis dulu atau dicatat slide nomor berapa yang nggak paham gitu. Oke. Oke. Baiklah, kita lanjut ke yang berikutnya, ke non adiabatik plug flow reaktor. Kali ini sudah dilengkapi dengan sistem pendingin. Ini tadi tuh nggak ada katalis gitu ya, reaksi kan kalian lihat sini agak bolong aja kan, polos gitu aja, artinya ini nggak ada katalisnya. Kemudian di sini ada katalis, artinya ini dia ini mungkin terlalu rendah ya, sebenarnya ini besar gitu, kita asumsikan ini delta reaksinya besar gitu. Maka dia sangat perlu sistem pendinginan di badan reaktornya. Bagian depannya sama ya, rasionya juga sama, 5:1, reaksinya pun juga masih sama, cuma yang berbeda adalah di sini kita tambahin steam drum. Kita udah pernah belajar tentang dinamika steam drum sebelumnya, dimana di steam drum ini diumpankan ke steam drum ini diumpankan boiler feed water atau BFW, kemudian ditampung dulu airnya, baru dialirkan by gravity ke jaket reaktor. Oke, ini saya tulisnya coolant in sama coolant out saja, karena sini kan bisa aja dia masuknya air kan gitu ya, liquid. Di sini liquid water, terus masuk ke jaketnya reaktor. Oke, dari jaket reaktor ini karena si air menerima panas dari reaktor, bisa saja tergantung dari panas yang diberikan reaktor, itu bisa saja dia keluar sudah full steam gitu semuanya. Tapi kadang ada juga karena panas reaktor yang mungkin nggak selalu sama setiap saat, bisa saja ada waktu di mana coolant out ini dua fasa gitu, jadi air dan steam. Oke, makanya supaya tidak bingung dengan penamaan, saya tulis saja dengan coolant in sama coolant out. Oke, nah hasil keluaran coolant out ini kemudian dialirkan ke steam drum kembali untuk diakumulasi, terjadi separasi antara liquid water dan steam. Steamnya kemudian dialirkan keluar menuju valve, kemudian ditampung atau digunakan di unit lain yang membutuhkan steam. Sementara air yang tertampung di dalam steam drum akan disirkulasikan kembali setelah bergabung dengan boiler feed yang fresh, disirkulasikan kembali ke reaktor. Oke. Di sini sudah ada pertanyaan langsung. Apa yang terjadi di sini kan belum ada sistem kontrol apapun kan ya? Apa yang terjadi pada liquid level di steam drum ini
jika terlepas dari apa penyebabnya, temperatur di reaktor ini naik gitu atau turun. Apa efeknya pada level? Kemudian apa yang terjadi pada liquid level ini juga jika karena suatu hal terjadi gangguan pada recycle E ini entah naik atau turun gitu. Ya kita analisis gitu apa efeknya terhadap level pada steam drum ini. Oke. Nah, ketika temperatur reaktor naik, apapun lah penyebabnya, pokoknya naik aja gitu temperatur reaktor. Sementara di sini belum ada sistem controller, maka kan pasti terjadi Q-nya kan naik kan ya, Q pasti naik gitu, Q di reaktor ini. Nah, Q yang di reaktor ini naik itu kan diserap oleh si air, karena air kemudian telah menerima lebih banyak panas, maka pasti di sini jumlah steam yang dihasilkan atau yang terbawa di coolant out ini akan lebih banyak dari yang sebelumnya gitu, dari sebelum terjadi kenaikan pada temperatur reaktor. Nah, karena ini kok saya salah kayaknya nih, salah bro, salah ya, harusnya ini decrease, berarti harusnya ini decrease. Oke, saya ulangi lagi. Jadi terjadi penurunan pada temperatur reaktor, Q-nya berarti turun. Ya, sepakat nggak nih? Bener kan ya? Saya jangan salah lagi nih. Q-nya turun, karena Q turun, sepakat. Oke, sip. Karena panasnya turun, maka airnya akan menyerap lebih sedikit panas. Karena lebih sedikit panas yang diserap, maka steam yang dihasilkan pun menjadi lebih sedikit dari yang sebelumnya. Nah, berarti kan yang di sini yang masuk ke dalam steam drum ini lebih banyak porsi liquid daripada porsi steam. Karena steam yang masuk atau gas yang masuk ke dalam drum menjadi lebih sedikit, maka tekanannya pun lebih rendah dari yang sebelumnya. Kita harus selalu ngebandingin dari posisi sebelumnya sebelum terjadi gangguan ini ya. Nah, karena tekanannya turun, steamnya berkurang, sementara liquid levelnya naik kan, karena lebih banyak liquid yang masuk ke dalam drum itu daripada steamnya. Nah, inilah dinamika yang terjadi ketika terjadi penurunan pada temperatur reaktor kalau misalnya belum ada sistem pengontrolan di steam drum ini ya. Jadi levelnya naik, tekanannya turun gitu. Dan juga sebenarnya liquid level ini bisa ada dua hal yang menyebabkan liquid level ini naik gitu. Pertama, karena memang jumlah liquid yang masuk ke dalam drum ini lebih banyak dari yang sebelumnya. Yang kedua, itu juga disebabkan karena tekanan yang turun. Kalau misalnya di sini tekanannya besar gitu ya, menekan permukaan air, ya pasti liquid level ini pasti akan tertekan turun ke bawah kan gitu. Kalau misalnya di sini tekanannya lebih rendah gitu, misalnya tadinya 1 atm sekarang menjadi 0,5 atm, berarti kan tidak ada yang menekan permukaan gitu. Dan driving force untuk level liquid ini turun ke bawah pun juga menjadi lebih kecil. Maka ya dia bisa aja menjadi naik gitu levelnya. Liquid ini kan bisa tertahan di level tertentu karena ada tekanan gas di atasnya gitu. Kalau misalnya tekanannya dihilangkan ya dia bisa naik juga gitu. Tapi ini juga bukan sesuatu yang fix seperti ini bentuknya atau kejadiannya. Kalau misalnya ternyata Q-nya turun jauh banget, pokoknya hampir nggak ada gitu ya Q-nya, atau kecil sekali, berarti kan ini bisa aja di sini isinya semuanya liquid gitu ya. Sementara kita sudah membuang steam. Sebelumnya kan kita selalu membuang steam kan, mengeluarkan steam gitu. Artinya gas di sini tidak kita buat terakumulasi kan gitu. Nah, kalau misalnya saat ini lebih banyak liquid yang masuk ke dalam drum, anggaplah 100% liquid gitu ya masuk ke dalam drum, tidak ada steamnya,
Artinya kan di sini akan turun jauh sekali tekanannya kan, karena tidak ada tambahan gas yang baru gitu. Karena tekanannya di sini turun jauh sekali, bisa saja liquid yang di dalam drum ini malah menguap gitu, karena tekanan sistem menjadi lebih rendah dari tekanan uap si air yang ada di dalam steam drum. Itu pun bisa terjadi, tergantung berapa jauh si Q ini turun dan berapa porsi steam di dalam aliran ini. Nah, ini kita ngomongnya masih kualitatif gitu. Kalau misalnya sudah ada angka, kita bisa lebih menganalisis dengan lebih akurat lagi. Oke. Jadi seperti yang saya bilang di awal banget sebelum kita mulai kelas pengendalian proses. Pengendalian proses ini isinya adalah review dari semua materi yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya, terutama yang si vapor pressure dan reaksi. Karena kita akan membahas tentang level kan, liquid level yang ada di dalam drum. Naik turunnya level liquid di dalam drum itu bisa dipengaruhi oleh asupan liquid yang masuk ke dalam drum, bisa juga dipengaruhi oleh penurunan tekanan di dalam drum itu. Kalau di sini vakum ya, jadi nol gitu tekanannya, nggak ada steam, nggak ada gas sama sekali, ya bisa aja nih nguap kan ya, airnya nguap. Karena kan penguapan itu kan bergantung pada berapa perbedaan antara tekanan uap si liquid terhadap tekanan gas di atasnya. Kalau nggak ada gas atau artinya tekanannya nol, ya dia pasti akan menguap gitu. Ya bisa aja ini malah menguap semua, malah turun gitu levelnya. Oke. Sip. Sebentar, saya minum dulu. Baiklah, lanjut. Ini apa lagi nih? Masih salah kayaknya. Sebentar. Kayaknya ngantuk waktu itu. Inggris. Coba saya ganti yang ini aja. Inggris. Nah, ini benar. Oke, ini kalau yang ketika temperatur reaktornya naik, kayaknya udah bener. Nah, kita kan mau merancang sistem kontrol untuk proses ini kan ya, keseluruhannya, dari furnace, reaktor, steam drum. Kita harus rancang sistem kontrolnya dengan dua constraint. Yang pertama, sistem kontrol yang kita rancang itu harus bisa memperbaiki kegagalan atau kesalahan temperatur dari sumbernya. Jadi kalau misalnya temperatur reaktor ini naik, kok sistem kontrol yang kita rancang itu harus bisa memperbaiki temperatur ini dari sumber yang membuat temperatur ini menjadi berubah angkanya. Kayak tadi kita kan belajar sebelumnya, temperatur yang diatur itu adalah temperatur produk ya tadi sebelumnya. Tapi kan setelah kita analisis, si temperatur controller ini hanya memperbaiki ketika temperatur itu sudah naik, bukan memperbaiki sumber yang menjadi penyebab terjadinya kenaikan temperatur ya. Jadi kalau misalnya kenaikan temperatur itu disebabkan oleh reaksinya yang yang jadi ngaco, misalnya ada salah satu reaktan yang lebih besar atau lebih rendah, atau temperatur reaktannya yang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, ya maka itu yang harus kita perbaiki. Itu yang salah satunya kita harus perbaiki, kita harus perbaiki reaksinya dulu, karena reaksi itulah yang menyebabkan terjadinya kenaikan pada temperatur di reaktor. Oke, yang kedua, sistem kontrol ini yang kita rancang harus bisa menjaga keamanan dan keselamatan reaktor. Nah, dari dua parameter ini
Kemudian ada 3 alternatif sistem kontrol yang bisa kita gunakan untuk proses ini. Alternatif pertama seperti ini. Ini kayaknya bukan ini yang kuis yang waktu itu ya, bukan yang ini, tapi alternatif berikutnya. Nah, di alternatif satu ini dia intinya adalah menjaga keselamatan reaktor dengan dengan core-nya atau emphasize-nya pada heat removal. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya terjadi kenaikan temperatur di reaktor ini, sebisa mungkin sistem pengontrolan yang dipasang di reaktor ini bisa secepat mungkin mengambil semua panas yang dihasilkan dari reaktor, semua kelebihan panas yang dihasilkan dari reaktor. Makanya namanya sistem kontrol yang berkaitan dengan heat removal. Oke, sini ada benda baru, HS. HS ini adalah singkatan dari hotspots. Jadi kalian bisa lihat ada beberapa garis putus-putus. Ini artinya di badan reaktor ini dipasang beberapa titik sensor temperatur. Oke, misalnya ada 10 titik gitu misalnya. 10 titik itu kemudian mengirimkan angkanya atau hasil pengukurannya ke hotspot. Kemudian hotspot akan memilih temperatur yang paling tinggi untuk kemudian dikirim ke temperatur controller yang ini. Oke. Nah, di sini ada cascade lagi, sini feedback 1, 2, 3, 4. Kemudian ada cascade 1, TC ditumpuk di atas PC atau level controller, pressure controller, temperature controller, dan flow controller. Nah, ini tidak ada yang aneh di sini. Flow controller ini dia memastikan laju alir B ini selalu fix di satu angka. Jadi mau apapun yang terjadi di wilayah sini, si B ini selalu fix di satu angka. Nggak peduli ini reaktor mau meledak atau enggak, yang penting B harus sekian mol per jam atau meter kubik per jam gitu. Oke, mana. Ya. Lalu sini juga sama, temperatur controller yang di depan ini dia juga selalu memastikan apapun yang terjadi di sini, pokoknya si reaktan ini selalu masuk ke reaktor pada satu nilai temperatur. Oke, nah level ini juga sama karena dia feedback. Dia selalu memastikan ketinggian liquid di dalam steam drum ini selalu sekian meter atau selalu sekian persen dari tinggi total. Kita pakai persen aja, misalnya 50% dari ketinggian total. Oke. Sementara PC dia tidak punya kebebasan untuk menentukan berapa tekanan di dalam steam drum, karena set point tekanan steam drum ini diterimanya dari temperatur controller reaktor. Ya. Jadi misalnya di awal pada kondisi normal tekanan pressure controller ini dia menerima set point dari TC misalnya 2 atm gitu misalnya. Tapi ada juga suatu saat di mana terjadi perubahan pada temperatur reaktor, si TC ini akan mengirimkan set point baru di mana tekanannya harus diubah di dalam steam drum ini misalnya menjadi 3 gitu misalnya atau 1. Maka si PC ini harus nunggu dulu dari temperatur controller berapa nih set point yang sekarang, baru dia mengirimkan perintah ke pressure control valve ini untuk menaikkan atau menurunkan bukaannya. Nah, bukaan si valve ini itu akan mempengaruhi berapa akumulasi steam di dalam drum. Jadi tekanan di dalam drum ini kalau kita ingat kembali konsep tentang tekanan, itu kan sebenarnya tekanan di dalam suatu vessel atau bejana tertutup itu kan bergantung pada akumulasi gas di dalam vessel tersebut. Maka kalau di sini si TC ini mengirimkan set point 3 atm, sementara sebelumnya tekanan di sini masih 2 atm, berarti kan tekanan di sini harus dinaikkan kan dari 2 menjadi 3. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan menutup valve ini supaya lebih banyak steam yang terakumulasi di dalam drum sehingga tekanannya bisa naik menjadi 3. Tuh. Jadi kayak kebalik gitu mikirnya. Kalau kita set point tekanannya lebih tinggi dari tekanan aktual sekarang, maka valve-nya harus diperkecil bukaannya.
Tapi kalau set point yang baru itu lebih rendah dari tekanan aktual sekarang, maka ini harus dibuka lebih besar supaya steamnya bisa keluar dan tekanan di drum ini turun. Nah, ini yang saya bilang sebagai logika proses. Kita harus paham hubungan antara buka tutup valve ini ya terhadap tekanan gitu misalnya. Buka tutup valve ini terhadap level, apa hubungannya gitu. Buka tutup valve-nya fuel ini terhadap temperatur, bagaimana hubungannya. Buka tutup valve ini terhadap flow rate. Berarti kan kita harus tahu dulu ketika valve ini dibuka ditutup, itu variabel apa yang berubah. Itu kan valve itu kan cuma buka tutup doang kan, tapi buka tutup valve itu kan sebenarnya nggak ada hubungan langsung dengan tekanan gitu. Yang ada hubungan langsung adalah dengan laju alir steam yang melewati valve tadi. Kalau valve dibuka lebih besar, artinya kan laju alir steam menjadi lebih besar. Nah, kalau laju alir steam menjadi lebih besar, apa hubungannya terhadap, apa efeknya terhadap tekanan di dalam drum? Kalau valve ini yang dibuka lebih besar, itu kan artinya laju alir waternya menjadi lebih besar juga gitu. Nah, apa hubungannya dengan level di dalam drum? Begitu juga dengan valve ini dan ini gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan logika proses yang kita butuhkan untuk bisa menerjemahkan PNID ini atau diagram ini lah. Ya. Oke, sekarang kita analisis apa yang terjadi kalau misalnya terjadi penurunan pada recycle E. Ini gangguannya ini. Kita ganggu proses ini dengan menurunkan laju alir recycle E. Seperti sebelumnya, ini pasti nggak ngefek ya. Si FC ini nggak peduli dia, karena dia misah sendiri, solitary sendiri. Yang mau berapapun itu recycle E ini ya dia nggak akan berubah gitu bukaan kontrol valve ini. Set pointnya, karena set point CFC ini tidak dipengaruhi oleh perubahan di recycle E. Tapi karena perubahan recycle E ini akan mempengaruhi temperatur keluaran di sini, pasti dia akan mempengaruhi controller ini dan juga akan mempengaruhi valve yang ini gitu. Oke. Nah, ketika recycle E dikrisis, temperatur reaktan juga menjadi naik untuk beberapa saat gitu ya. Ketika masa transisi, masa belum kembali stabil, temperatur reaktor ini kan pasti akan naik dulu gitu. Nah, temperatur yang naik dulu ini pasti masuk dulu ke reaktor. Nah, karena temperatur reaktannya naik, heat of reactionnya, heat reactionnya itu kan naik dulu kan ya. Terjadi penambahan akumulasi panas di reaktor. Nah, yang aneh, kenapa kok terjadi perubahan panas atau peningkatan di Q reaksi ini? Q reaksinya naik, kok dia malah mengirimkan set point yang lebih tinggi ke pressure controller. Sini udah ada jawabannya belum? Oh ya udah ada, nggak bisa nanya deh saya. Udah ada jawabannya. Oke, saya baca dulu ini, nanti kita bahas yang bagian ini. Jadi yang aneh yang ini, si TC ini malah meminta si pressure controller ini untuk memperbesar, dia malah mengirimkan set point yang lebih besar ke PC. Artinya dia meminta si PC ini untuk menaikkan tekanan di steam drum. Oke, nah efek dari kenaikan set point, maka si PC ini akan meminta si kontrol valve ini untuk menurunkan persen bukaannya supaya lebih banyak steam yang terakumulasi di dalam drum. Nah, efeknya karena di sini steamnya naik, ya jumlah steam yang keluar dari jaket reaktor naik, maka plus ditambah terjadi penutupan valve, di sini malah kok liquid levelnya turun gitu ya. Karena liquid levelnya turun, terdeteksi oleh si level controller, maka dia memerintahkan si boiler feed water ini untuk memperbesar bukaannya. Nah, jadi ada dua hal yang aneh. Ini satu aneh, ya ini kan karena dia ngikutin permintaan TC, ya dia nutup, ya dia manut aja kan gitu. Nah, yang aneh yang kedua adalah ini,
Dan ini karena dia manut aja ya, makanya dia membuka valve ini menjadi besar. Jadi dua hal ini yang harus kita pahami, nomor 3 dan nomor 6, yang kemudian akan kita bahas di bagian sini. Jadi pertama, yang nomor 3 ini, kenapa sih TC ini meminta si PC untuk menaikkan tekanan di drum? Pertama ya pasti untuk meningkatkan tekanan di steam drum. Kenapa ini harus dinaikkan gitu tekanan di steam drum? Karena untuk menaikkan boiling point air yang ada di dalam sini. Nah, terus apa hubungannya? Kenapa dia harus dinaikkan boiling point air di dalam drum? Supaya bisa menaikkan water capacity on absorbing heat from reactor. Nah, ini apa maksudnya? Jadi, kalau kita balik lagi ke sini, ini kan udah ada angkanya belum ya? Nggak ada angkanya. Jadi kalau capacity, kita pelajari dulu yang water capacity. Water capacity ini kayak heat capacity lah gitu maksudnya. Ketika saya gambar ilustrasinya gimana ya, misalnya ini tadi anggaplah 1 atm gitu ya tekanannya. Pada 1 atm itu kan anggaplah di sini temperatur airnya awalnya 40 gitu, karena dia udah bercampur dengan steam sebelumnya, jadi nggak masuk akal kalau di sini temperaturnya masih 30 gitu. Di sini mungkin 30, tapi di dalam sini saya yakin nggak 30 gitu. Nah, di 1 atm temperatur airnya itu 40 ya Celsius. Kemudian di sini kan dia 1 atm, terus kan terus turun masuk ke dalam reaktor. Anggaplah steam yang dihasilkan pun jumlahnya membuat tekanan aliran ini begitu masuk ke dalam drum ini masih 1 atm, ataupun kalau lebih tinggi 1, sekian gitu, masih di dekat 1 atmosferik. Nah, artinya air yang 40 Celsius ini dia kan akan menjadi steam di 100 Celsius kan. Kelihatan nggak ya, anggap ini bisa melihatkan ini 100 Celsius itu. Nah, jarak dia, kapasitas dia, posisinya kan dia masih liquid, di sini dia sudah menjadi steam gitu. Nah, artinya dia punya kapasitas sejauh ini, atau selebar ini kapasitas penyimpanan dia untuk menyerap Qi sampai akhirnya dia berubah menjadi steam di sini. Jadi dia punya jarak sekian jauhnya dari 40 ke 100 sebelum akhirnya dia berubah menjadi steam. Nah, ketika air itu sudah berubah menjadi steam, kemampuan dia untuk menyerap panas itu akan berkurang jauh, karena dia udah berubah fasa menjadi gas gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kemudian ini dinaikkan tekanannya, sebentar. Kalau kemudian dinaikkan tekanannya, ini kita nggak ngomongin dulu ya, kita baru ngomongin kasus lain ya gitu. Kita naikkan tekanannya menjadi 3 atm di temperatur yang masih sama 40 Celsius. Dia masih liquid. Saya nggak ingat berapa titik didih air di 3 atm, anggaplah menjadi 150 kali ya. Nah, artinya kan dia punya jarak yang lebih jauh lagi kan, kapasitas yang lebih besar lagi untuk menyerap panas sebelum akhirnya dia berubah menjadi steam di sini. Oke. Nah, itulah maksudnya kenapa ketika temperatur controller ini sensing higher temperatur di reaktor, dia malah mengirimkan higher set point of pressure to PC dengan maksud supaya di sini terjadi kenaikan tekanan. Ya pasti akan sedikit menaikkan juga temperatur di sini, tapi tidak sedrastis masih cukup jauh gitu jarak
dari kenaikan tekanannya itu nggak sampai mendekati titik didihnya, kenaikan temperaturnya itu nggak sampai mendekati titik didih dia di 3 atm. Tapi at least dengan kenaikan tekanan tadi, si air ini anggaplah naiknya misalnya jadi 48 lah gitu misalnya, 48. Nah itu kan masih cukup jauh tuh dari titik didih dia di 3 atm. Artinya begitu air ini disirkulasi ke reaktor dengan tekanan yang lebih tinggi, dia akan punya kapasitas capacity untuk menyerap panas yang lebih tinggi, sehingga dia bisa menyerap lebih banyak panas dari reaktor sebelum akhirnya dia berubah menjadi steam. Nah, semoga paham ya. Jadi intinya kenapa tekanan ini dinaikkan, supaya pertama menaikkan titik didih air. Kenapa dinaikkan titik didih airnya? Supaya ada cukup jauh jaraknya, ada cukup besar kapasitas air itu untuk bisa menyerap lebih banyak lagi panas sebelum akhirnya air itu berubah menjadi steam. Kalau misalnya tetap 1 atm di reaktor itu kan tadi kan kondisinya di sini temperaturnya naik, artinya kan akumulasi panasnya menjadi lebih besar. Kalau misalnya air ini tetap 1 atm yang dialirkan ke sini, ya air itu dengan pasti semua akan jadi steam gitu, malah mungkin jadi superheated steam karena dia bisa aja jadi 150 gitu, 150 di sini semua atau berapa lagi. Tapi kalau misalnya di sini kita masukkan air sebesar 3 atm gitu tekanannya, di sini mungkin keluarnya nggak semua steam gitu, karena mungkin nggak semuanya menjadi steam karena dia masih panas yang diserap oleh air dari reaktor ini membuat temperatur air itu tidak sampai mencapai titik didihnya yang mungkin 150 celcius di 3 atm. Maka pas dia keluar di sini tuh masih 2 fasa gitu misalnya. Itu kan artinya dia masih masih mampu menyerap semua kelebihan panas dari reaktor. Tahu dari mana? Ya tahu dari karena dia masih 2 fasa gitu kondisinya, belum steam semua. Oke. Coba saya mau ngecek. Paham nggak paham? Ini konsep penting soalnya. Halo. Masih bingung, Bu. Yang mana? Bagian mana? Yang di slide sebelum ini, Bu. Ini? Nah, kalau yang dari essay-nya masih paham gitu. Tapi begitu masuk ke dalam essay itu tapi kalau yang masuk setelah dari essay masuk ke PC itu, Bu, dari 3 token itu saya masih bingung, Bu. Dari tadi bersama aku nggak masuk. Apanya yang bingungnya? Bagian kenapa dia lebih tinggi set point-nya atau apanya nih? Ada lagi yang bingung tapi tahu mau nanya apa? Aku tuh tadi udah paham, Bu, yang di 3 sini, Bu. 4 itu tuh kalau nggak salah tadi tuh udah sempet paham. Udah sempet. Tapi untuk masuk ke yang dari 4 ke 5 terus ke 6 itu udah mulai ngaco. Ah gitu. Iya. 3 ke 4. Oke. Saya kan belum jelasin 5 6. Iya, Bu, itu udah mulai otomatisnya udah tadi kan masih fokus begitu udah ngaco. Aduh, bingung. Kalau kenapa dia ngirim tekanan kenapa si TC ini minta lebih tinggi tekanan drum, paham nggak? Tadi tuh paham loh, Bu, kenapanya. Tadi Tadi saya paham gitu. ada yang Cuman udah ya masuk ke 5 sama 6 kayak mendadak bingung gitu, Bu, kayak oh ini dia gitu.
5 kan saya belum jelasin, saya baru ngejelasin kenapa 3 dan 4 ini, baru 3 dan 4 sih yang saya jelasin. Saya belum ngejelasin kenapa liquid levelnya turun, itu belum. Kalau 5 steamnya naik kan jelas kan ya, karena di sini awalnya gitu, ketika belum ada perubahan apapun di controller ini. Jadi kan feedback ya, ini kan feedback nih, feedback ini juga sebenarnya feedback, tapi dia ditumpuk di atasnya ada feedback lain gitu. Nah, ketika terjadi gangguan itu ya di seluruh proses ini, si TC ini tuh nggak langsung gerak gitu, jadi kayak agak lemot lah gitu ya si feedback ini. Dia nunggu perubahan dulu, nunggu ada sesuatu yang ngaco dulu di aliran ini, baru dia oh iya ya nggak sesuai nih temperaturnya, baru dia mikir gimana ya caranya supaya temperaturnya balik lagi ke normal, baru dia ngitung, baru dia minta si valve ini buka lebih besar. Nah si PC ini pun juga sama ya, si LC ini pun juga sama, dia harus ngedetect ada dulu perubahan level, baru dia ngirim sesuatu ke valve. Si PC ini pun juga sama, dia harus nunggu dulu ada set point baru dari TC, baru dia ngirim komen baru atau perintah baru ke valve. Jadi dia ngeliat oh si TC ini minta tekanan yang lebih tinggi 3 atm, sementara sekarang tekanannya baru 1 atm. Baru dia mikir oh berapa ya harusnya harus ditutup berapa jauh ya si valve ini supaya tekanan di sini balik 3 atm. Nah kemudian si steam ini nomor 5 ini kan kalau misalnya semua controller ini lemot gitu ya, belum kerja apapun gitu untuk membuka valve ini atau menutup valve ini, pasti kan di awal ketika terjadi kenaikan temperatur di reaktor ini, terjadi kenaikan panas reaksi di reaktor, di awal itu pasti naik dulu steamnya. Steam ini pasti naik dulu, jumlah steam yang dihasilkan dari pemanasan pendinginan reaktor ini pasti naik dulu gitu. Pasti efek dari kenaikan panas di reaktor ini dirasakan dulu oleh sistem drum. Seperti yang pertama, jumlah steam yang masuk ke drum ini pasti naik dulu jumlahnya, berarti kan asupan liquid atau jumlah liquid yang kembali ke drum itu kan berkurang. Pasti pada suatu saat ketika ini masih belum stabil, ini prosesnya masih terganggu gitu semuanya, pasti ada beberapa saat di mana liquid level ini turun dulu gitu, karena jumlah liquid yang balik itu berkurang, steamnya banyak gitu. Nah pas steam ini baru terjadi kenaikan jumlah steam yang masuk atau kembali ke dalam steam drum, si PC ini kan mungkin belum menerima set point baru dari TC, dia masih mengukur ini harus 1 atm gitu. Nah karena steam ini jumlahnya pada waktu yang singkat itu naik jumlahnya, maka dia akan pertama ngebuka dulu. Ini kita ngomonginnya masih kaitannya hanya dengan TC, tapi ada masa di mana si PC ini dia ngebuka dulu jumlah valve ini untuk ngeluarin jumlah steam yang banyak tadi gitu. Nah karena ini ngebuka, terus jumlah liquid yang di sini berkurang, pada saat yang bersamaan liquid level ini turun dulu gitu jumlahnya. Oke. Saya paham banget ini emang agak sulit dipahami, karena kita harus bisa ngebayangin gitu naik turunnya, harus kita bisa ngebayangin dinamika yang terjadi di dalam steam drum ini dan bisa memahami logika di balik ini semua. Nah kalau misalnya bingung yang 5 dan 6, at least banget 3 dan 4 ini harus paham apa sih kaitannya gitu ketika terjadi akumulasi panas lebih banyak di reaktor, kok malah kita harus menaikkan tekanan di dalam steam drum gitu. Itu dulu lah, no problem yang lain gitu, kita harus pahami itu dulu. Oke. Ketika Q ini naik, artinya kita kan perlu lebih banyak agen atau pendingin untuk bisa membuang semua kelebihan panas. Q naik ini kan artinya misalnya tadinya normally harusnya Q itu 100 gitu ya, tapi karena suatu hal
temperatur di sini naik, temperatur reaktor naik, sehingga Q yang dihasilkan itu misalnya menjadi 150 kilojoule. Berarti kan ada kelebihan 50 yang harus dibuang segera gitu. Nah, caranya kan bisa aja kita, kenapa sih kok repot banget gitu naikin pressure? Kenapa kok nggak dialirkan aja gitu lebih banyak boiler feed water, gitu, lebih banyak laju alir airnya supaya 50 ini bisa diserap segera gitu. Tapi nggak sesederhana itu juga gitu ya. Untuk membuat lebih banyak boiler feed masuk ke dalam steam drum, itu kan artinya kita harus menciptakan perbedaan tekanan yang besar antara aliran boiler feed water ini dengan tekanan di dalam steam drum. Jadi delta P antara aliran boiler feed water dengan steam drum ini harus dinaikkan dulu. Nah, ini adalah yang 3 dan 4 ini adalah salah satu mekanisme untuk meningkatkan delta P antara aliran boiler feed water dengan di dalam steam drum, sehingga nanti bisa lebih banyak bisa meningkatkan laju alir pendingin yang memasuki reaktor. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Jadi ini di-keep ya konsep ini, untuk bisa membuat lebih banyak laju alir water memasuki reaktor, itu harus delta P-nya dibuat besar antara BFW dan steam drum, bagian dalam steam drum. Nah, balik lagi ke sini, seperti yang sudah dijelaskan kembali oleh Alvando tadi, kita harus mengkondisikan steam drum ini lebih tinggi tekanannya karena 2 hal. Yang pertama, karena tadi kita harus membuat si air ini mengalir ke reaktor dengan tekanan yang lebih tinggi, yang artinya nanti boiling point-nya menjadi lebih tinggi juga. Nah, kalau misalnya tadi saya sudah ilustrasikan, misalnya air di sini mengalir pada tekanan 1 atm, pasti kalau di dalam reaktor di jaket dia sudah mencapai 100 celcius tekanannya setelah menyerap panas dari reaktor, begitu keluar dari aliran ini, dia kan sudah jadi steam semua. Nah, bisa aja dia malah udah jadi steam di dalam jaket ini gitu. Karena terlalu banyak gitu panas yang harus diserap oleh air, bisa saja si air ini begitu masuk itu malah udah jadi steam duluan. Dia ngalir di dalam jaket ini sudah dalam bentuk steam, udah bukan air lagi itu. Dan keluar ke aliran ini pun juga mungkin sudah menjadi superheated steam. Nah, maka kita kan nggak mau kan, kita harus menjaga bahwa yang mengalir di dalam jaket ini fasanya adalah liquid, karena liquid itu memiliki kapasitas untuk menyerap panas lebih besar dari ketika dia dalam bentuk gas gitu. Ya, kemudian nah makanya karena di sini terjadi kelebihan panas, balik lagi, jadi tadi karena terjadi kelebihan panas yang dihasilkan dari reaktor, itu kan ada 50 yang harus dibuang segera supaya reaktor ini tidak lebih banyak lagi gitu akumulasi panasnya. 50 ini pun bisa aja dia berpotensi menjadi runaway reaction kan, maka 50 ini harus segera dibuang. Nah, untuk membuang 50 ini, dengan skema ini kita menaikkan tekanan air yang mengalir ke dalam jaket reaktor, misalnya tadi 1 atm, sekarang menjadi 3 atm, sehingga kita bisa memastikan bahwa ketika air itu berada di dalam jaket reaktor, air itu akan tetap berfasa cair, karena panas yang diserapnya 50 ini tidak membuat air itu naik temperaturnya hingga mencapai titik didih. Ya, kalau dia tadi tetap 1 atm, kelebihan 50 ini akan membuat air yang ada di dalam jaket ini akan mencapai temperatur didihnya gitu. Nah, supaya mencegah si air ini tidak mencapai temperatur didihnya di dalam reaktor, maka dia dinaikkan tekanannya. Dengan begitu, pas dia udah keluar, itu pun kita bisa memastikan dia tidak steam semua gitu, tapi at least 2 fasa itu. Oke, begitu. Karena kita butuh dua-duanya sebenarnya, kita butuh liquid dan steam. Kita butuh liquid untuk menjaga level di dalam drum ini tetap nggak turun banget gitu ya. Kita juga butuh steam supaya
tekanan di dalam drum ini juga bisa terjaga gitu. Kalau cuma salah satu steam aja gitu misalnya, ya nanti otomatis tekanannya jadi naik banget dan levelnya jadi turun. Kebalikannya kalau di sini liquid semua, ya otomatis di sini levelnya jadi naik, tekanannya jadi turun. Maka kita perlu yang idealnya itu 2 fasa di sini gitu. Nah, ini adalah kondisi ketika terjadi kenaikan panas. Kalau skemanya begini, ini adalah logika dibalik kenapa si controller temperatur ini meminta PC ini atau mengirimkan set point tekanan yang lebih besar ke PC. Pertama itu tadi untuk menaikkan tekanan si air ketika masuk ke dalam jaket reaktor. Oke, nah yang kedua tadi kaitannya dengan delta P. Ketika air ini sudah besar gitu tekanannya, ini menjadi 3 atm. 3 atm ini kan artinya ada gas atau steam yang menekan permukaan air dengan kekuatan sebesar 3 atm. Nah, karena di sini hidrostatik air itu menjadi lebih tinggi, artinya air ini akan terdorong lebih cepat masuk ke dalam reaktor sehingga sirkulasi air. Jadi karena dia terdorong, kamu bayangkan ini ada tangan yang mendorong air ini turun, pasti kan dia jadi tadinya ada air menjadi nggak ada air kan di dalam steam drum, artinya kan jadi untuk split of second, selama split of second itu tekanan di dalam steam drum ini turun. Saya bilang split of second, jadi dalam waktu yang sangat singkat tekanan di dalam steam drum ini akan turun karena ada 3 atm steam yang mendorong air keluar dari steam drum. Nah, dalam waktu yang sangat singkat itu terjadi penurunan tekanan di dalam steam drum. Dalam waktu yang sangat singkat itu terjadi kenaikan delta P antara aliran di boiler feed water ini dan tekanan di dalam steam drum. Karena delta P-nya naik, maka akan ada kayak semburan air masuk ke dalam boiler feed water menggantikan air yang sudah terdorong masuk ke dalam reaktor. Artinya karena di sini akan ada terus-terusan air yang mendorong akan ada terus-terusan steam 3 atm yang mendorong air keluar masuk ke dalam jaket reaktor, maka sirkulasi fresh boiler feed water masuk ke dalam steam drum ini akan bisa menjadi lebih cepat gitu, sehingga kelebihan panas ini bisa dengan cepat diambil atau diserap oleh air masuk ke dalam air yang ada di dalam jaket reaktor gitu. Delta P, saya ulangi lagi. Delta P, ini kita harus frame berpikirnya dalam waktu yang per sejuta detik ya, karena dia kan continue jalan gitu. Nggak ada waktu kayak diam dulu terus jalan, kayak pause tuh nggak ada, jadi dia continue. Nah, ini kondisinya ketika sudah naik tekanan di drum ini menjadi anggaplah 3 atm. Balik lagi ke konsep tekanan, 3 atm itu kan artinya kamu bayangkan di sini ada gas steam di dalam sini yang selalu mendorong, jadi dia arahnya panahnya ke bawah, mendorong permukaan air di dalam drum ini dengan kekuatan sebesar 3 atm. Jadi kayak telapak tangan mendorong permukaan air di dalam ember gitu misalnya ya, dengan kekuatan 3 atm. Nah, kalau tadi dia 1 atm, awalnya 1 atm itu kan berarti tekanan hidrostatik, kalau sebelumnya kan 1 atm, kemudian sekarang naik menjadi 3 atm, itu kan artinya terjadi kenaikan pada hidrostatik pressure si water kan. Hidrostatic pressure water ini kan nggak hanya dari karena ketinggiannya, tapi juga karena tekanan gas di atasnya. Ini 3 atm ditambah tekanan hidrostatik air gara-gara ketinggiannya, itu adalah total hidrostatic pressure-nya si air ketika dia kemudian ngalir menuju jaket reaktor. Oke, nah karena sekarang hidrostatic pressure-nya si air ini menjadi lebih besar, artinya air ini akan lebih cepat mengalirnya ke dalam jaket reaktor, oke, dibanding yang sebelumnya.
Nah, karena dia sekarang efek dari hidrostatik dan gravity tadi, ini kan sebenarnya gravitasi kan sebenarnya, plus 3 atm. Karena sekarang dia terdorong ke jaket reaktor dengan tekanan yang lebih besar, dia kan akan mengalir dengan laju alir atau velocity juga yang lebih besar. Nah, karena dia mengalir dengan lebih cepat, artinya air ini akan lebih cepat habisnya gitu, akan lebih cepat. Drum ini istilahnya ibaratnya lebih cepat kosong gitu, lebih cepat kosong juga nggak tepat, tapi lebih cepat air ini ngalir ke bawah, air ini ngalir ke jaket reaktor. Nah, karena semakin cepatnya aliran air mengalir ke reaktor, jadi ada kondisi, ada saat dalam waktu yang sangat-sangat singkat, anggaplah 1/1.000.000 sekon, itu tekanan di dalam steam drum ini menjadi turun. Kenapa kok turun? Karena kosong, karena airnya terdorong semua ke dalam ke dalam jaket reaktor tanpa steam, airnya aja. Bayangkan airnya saja yang terdorong masuk ke dalam reaktor. Nah, akibatnya kan karena sekarang dalam waktu 1/1.000.000 detik itu sistem drum ini menjadi kosong dengan air, artinya kan tekanan di dalam steam drum ini menjadi jauh lebih kecil dari tekanan pipa yang mengalirkan boiler feed water ini. Nah, prinsip fluida itu bisa mengalir kan harus ada perbedaan tekanan kan. Nah, karena sekarang dalam waktu yang 1/1.000.000 detik tadi itu terjadi kenaikan perbedaan tekanan antara pipa boiler feed water ini dengan di dalam steam drum, maka ini pun juga mengalir lebih cepat gitu, untuk menggantikan air yang sudah didorong masuk ke dalam jaket reaktor. Nah, baru kemudian ini kan delta P, kita baru ngomongin delta P dan steam. Lalu hubungannya dengan level controller gimana? Nah, ini kan sebenarnya aliran di boiler feed water ini itu juga nggak bisa nggak bisa sembarangan juga flow rate-nya, karena kan bergantung boiler feed water ini laju alirnya bergantung pada bukaan valve ini, dan valve ini bukaannya bergantung pada level controller ini. Nah, tadi kan saya bilang pada 1/1.000.000 detik tadi ada terjadi kekosongan atau air yang di dalam steam drum ini meninggalkan hampir yang ada di sini lah gitu, meninggalkan steam drum dan masuk ke dalam reaktor. Itu kan berarti si level controller ini akan ngedetect ada penurunan level air di dalam drum. Maka kemudian dia pun akan memerintahkan valve ini untuk membuka bukaannya menjadi lebih besar untuk bisa mengalirkan lebih banyak lagi air masuk ke dalam drum. Jadi intinya mereka bertiga inilah bekerja sama itu sebenarnya. Si TC ini meminta si PC ini untuk menaikkan tekanannya supaya begitu nanti air masuk ke dalam reaktor, dia jangan langsung berubah menjadi steam, masih menjadi fasa liquid. Nah, si LC ini dia juga bekerja sama dengan PC karena tekanan menjadi lebih besar di sini. Itu artinya si air ini dengan lebih mudah terdorong masuk ke jaket, artinya akan terjadi penurunan level. Maka untuk membantu menggantikan air yang sudah diambil masuk ke dalam jaket, maka dia akan mengumpankan boiler feed water yang baru dengan cara ngedetect berapa jauh nih penurunan level air yang ada di dalam drum. Dengan cara itu dia mengkalkulasi berapa persen bukaan valve ini supaya nanti akan ada aliran BFW yang baru dengan laju alir tertentu yang kemudian menggantikan boiler feed water yang sudah digunakan untuk mendinginkan reaktor. Kalau misalnya di sini ada anggaplah di awal itu 100 liquid semua gitu ya, 3 atm. Pas masuk ke dalam reaktor kan masanya tetap keluarnya itu kan tetap 100. Tapi kan yang paling menjadi liquid itu setengahnya kah atau 40%-nya lah gitu misalnya ya. Kita nggak tahu angkanya berapa. Penting anggaplah karena lebih banyak steam yang
dibentuk karena Q-nya lebih besar di sini. Anggaplah dari 100 ini hanya 20 yang liquid, sisanya steam. Berarti kalau untuk menjaga level ini tetap 50% misalnya, itu butuh 100 kg air, sementara yang kembali itu 20, maka kan harus dibalikin lagi 80 kan, supaya air itu level di dalam liquid dalam drum ini tetap 50%. Nah, dengan cara itu 80 ini kan kalau misalnya 20 ini kan misalnya anggaplah temperaturnya 40 Celcius gitu ya. Terus di sini pas dia udah memanaskan mendinginkan reaktor, temperaturnya menjadi 120, tapi belum mencapai titik didih, belum saturated lah gitu misalnya. Anggaplah dia saturated di 150, sudah mencapai titik didih, tapi belum menjadi steam semua, masih dua fasa saturated gitu. Saturated itu kan bisa saturated liquid dan saturated vapor kan, tapi dia sudah mencapai titik didih. Nah, berarti kan yang masuk ke sini sudah 150 kan, liquidnya itu yang balik ke dalam reaktor itu kan sudah 150 Celcius. Nah, kalau misalnya di sini di stop gitu alirannya, atau anggaplah bukan di stop. Oke, ulang. Jadi di sini balik ini 150 Celcius. Berarti kan kita harus, tidak mungkin yang 150 Celcius ini yang dibalikin untuk mendinginkan reaktor, nggak mungkin kan, karena dia sudah tinggi itu temperaturnya. Maka untuk membuat temperatur air ini menjadi turun lagi, maka harus diumpankan boiler feed yang baru. Nah, berapa banyak boiler feed water yang baru yang bisa dimasukkan ke dalam steam drum ini bergantung pada levelnya. Level itu kan ketinggian itu kan juga sebenarnya ada hubungannya dengan volume air yang ada di dalam drum. Tinggi kali luas alas itu kan sama dengan volume gitu. Nah, kalau misalnya gara-gara ini sudah terlalu crowded ya, gara-gara terlalu cepat gitu air ini keluar masuk ke reaktor, terlalu cepat gitu sirkulasinya, kan pasti turun levelnya. Nah, level itu harus dikembalikan, tadinya misalnya di 50, terus gara-gara cepat turunnya ke reaktor menjadi 30%, kan pasti harus diisi lagi sebanyak ini kan. Nah, ini pengisiannya bergantung pada si level controller ini gitu. Dia harus ngedetect dulu ada penurunan level ya, yang mana penurunan level ini diakibatkan oleh sirkulasi air yang cepat yang masuk ke dalam reaktor akibat kenaikan tekanan. Nah, si level ini kemudian akan meminta ini membuka lebih besar untuk mengalirkan lebih banyak air, laju alirnya diperbesar untuk bisa menaikkan lagi levelnya menjadi 50%. Oke. Nah, ini terlalu penting untuk tidak dipahami karena steam di pabrik gitu ya, di proses kimia, vessel apapun lah fungsinya, baik itu sebagai steam drum atau sebagai knockout drum atau sebagai reflux drum atau reaktor pun, pokoknya segala macam vessel gitu yang ada akumulasi liquid di dalamnya, itu akan selalu ada level controller. Nah, level controller ini kayak di sini kita bisa lihat ternyata level liquid, level air di dalam steam drum ini dia dipengaruhi oleh secepat apa sirkulasi air ini keluar dari drum terus balik lagi gitu. Yang pertama dipengaruhi oleh secepat apa air di dalam drum ini turun meninggalkan drum dan masuk ke reaktor, dan sebanyak apa liquid yang kembali ke dalam reaktor. Kalau liquidnya ke dalam drum, kalau liquidnya terlalu kecil ya pasti levelnya turun. Kalau liquidnya terlalu sama itu dengan pas dia keluar ya pasti akan jadi naik kan, karena bisa akan terus-terusan ada gitu. Oke. Ini udah tinggal 15 menit lagi baru sampai sini. Jadi makanya saya nggak bisa membuat video untuk ini karena terlalu susah untuk membuatnya dalam bentuk video, dan kayaknya untuk sesi-sesi berikutnya kita akan ketemu di Meet saja karena sudah semakin advance ininya materinya, apalagi kalau nanti kita udah masuk ke modeling ya.
Nah, ini NPSHA yang tadi saya jelaskan, supaya gara-gara NPSHA ini kan kaitannya juga dengan hidrostatik. Semoga kamu ingat dengan pelajaran mekanika fluida. Jadi karena kenaikan tekanan ini, NPSHA air itu menjadi naik, sehingga air itu bisa mengalir lebih cepat ke reaktor cooling jacket dan bisa dengan segera juga di replace atau digantikan oleh fresh boiler feed water.